Saudara penonton, Hari Lanjut Usia Nasional akan diperingati setiap tanggal 29 Mei di seluruh Indonesia bagi para lansia. Seperti halnya Hari Lanjut Usia Nasional dengan tema Bakti dari Lanjut Usia Nasional itu akan berlangsung di Gedung Bina Sentra Perkasa Kementerian Sosial di Jalan Sosial pada tanggal 12 Juni. Insya Allah akan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan ataupun yang mewakili dengan berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilakukan Hari Lanjut Usia Nasional ini banyak sekali. Bakti sosial, kegiatan olahraga, baik di tingkat kabupaten dan lainnya. Nah, saudara penonton, kami akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Sosial pelaksana hariannya, Ibu Dra Neng Muhaibah MM. Assalamualaikum Bu Neng Muhaibah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam hal ini Ibu selaku pembina daripada LLI Sumatera Selatan. Nah, pada tanggal 29 Mei nanti, tanggal 29 itu setiap tanggal 29 diperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Untuk daerah Sumatera Selatan ini yang dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan sekarang ini masih berlangsung peringatan itu dengan melakukan berbagai kegiatan sosial. Nah, mungkin sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ibu kan selaku pembina daripada LLI, mungkin dapat memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Hajaneng Muhaibah MM, PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, yang juga selaku pembina LLI di Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu. Jadi memasuki ya, mungkin dapat ceritakan sebenarnya mengapa setiap tahun diperingati Hari Lanjut Usia Nasional ini di seluruh tanah air ini, kira-kira latar belakang mengapa diperingati oleh para LLI ini? Hari lalu ini ya Pak ya. Iya. Seperti prinsipnya Pak, orang tua kita masing-masing kita punya orang tua, dan orang tua itu bisa dari muda sampai lanjut usia. Dalam hal ini Hari Lanjut Usia Nasional ini itu bentuk penghargaan dari pemerintah kepada para orang tua, pemerintah pusat, pemerintah Republik Indonesia kepada para orang-orang tua, dalam hal ini orang tua yang sudah lansia. Nah, untuk itu maka pada tanggal 29 Mei tahun 1996 ditetapkanlah sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Alun. Nah, mungkin dapat ceritakan Bu, peringatan Hari Lanjut Usia tahun ini temanya kan, temanya itu kalau salah Indonesia bahagia apa? Lansia bahagia, Indonesia sejahtera. Nah, apa artinya kira-kira? Lansia bahagia, tema tahun ini Lansia bahagia, Indonesia sejahtera. Tadi penghormatan kepada para lansia itu bahkan pemerintah ikut menghormati, begitu hormatnya kepada lansia sehingga ada Hari Lansia Nasional. Nah, apa namanya yang bagaimana sehingga dikatakan lansia bahagia Indonesia sejahtera. Begitu para lansia itu bahagia, maka Indonesia itu akan bisa dikatakan sejahtera. Karena kenapa? Sekarang dengan pergeseran etika di zaman modern sekarang Pak, banyak para orang tua yang lansia itu oleh anak-anaknya dititipkan di panti. Nah, untuk itu apakah para orang tua atau orang yang sudah lanjut usia yang dititipkan di panti itu bisa kita katakan bahagia? Saya pikir saya sudah punya cucu, punya keluarga. Bahagia itu pada saat orang tua atau orang-orang yang sudah lanjut usia itu berkumpul bersama keluarganya, Pak, berkumpul bersama anak-anak, cucu, suami, dan keluarga. Baik, saudara penonton, nah itulah Ibu Dra Neng Muhaibah ya. Beliau ini adalah Kepala Dinas Sosial yang baru. Kan dulu kan Kepala Dinas Sosial ini adalah Mirwansah SKM. Nah, rupanya sudah pernah bakti. Nah, beliau lah selaku pembina kita, Ibu Neng Muhaibah. Baik, kami akan menanyakan selanjutnya Bu ya. Itu tadi merupakan apresiasi pemerintah kepada para lanjut usia. Tapi sebenarnya latar belakang sejarahnya mungkin dapat diceritakan bahwa pada waktu zaman kemerdekaan itu mempersiapkan Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dr. Rajiman itu kan
penghargaan terhadap beliau? Kira-kira bisa diceritakan kira-kira? Kita ketahui bahwa Dr. Rajiman pada saat tokoh perintis kemerdekaan, pada saat merebut kemerdekaan, beliau berperan penting pada saat itu, di mana pada saat itu beliau sudah lanjut usia, tapi masih berperan aktif untuk merintis kemerdekaan. Walaupun usianya lanjut. Nah, untuk itu dari situlah maka pemerintah mengapresiasi dengan pada orang-orang yang sudah berusia lanjut, masih contohnya Dr. Rajiman itu masih bisa beraktivitas. Jadi tidak kita bayangkan bahwa orang tua yang sudah lanjut usia namun mereka masih bisa beraktivitas aktif, ya aktif. Apalagi kalau sekarang kita sudah tidak berebut kemerdekaan, tetapi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh para lansia yang tidak hanya di rumah sakit kaki berurut dan sebagainya, tapi para lansia masih bisa berkiprah dengan usianya di Sumatera Selatan ini terutama. Baik, saudara penonton, nah ini untuk peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Sumatera Selatan ini itu tanggal 12 Juni akan berlangsung di gedung Sentra Bina Perkasa. Nah, sejauh mana Bu persiapan yang akan dilakukan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau Bakti Lansia yang akan dilakukan tanggal 12 Juni ini? Alhamdulillah persiapan untuk Hari Lansia Nasional yang kita akan peringati pada tanggal 12 Juni di Sentra Budi Perkasa itu sudah 90%, Pak. Jadi 10%-nya itu pada saat H-1 dan di hari H-nya. Oh, iya. Kemudian yang akan hadir siapa-siapa saja nanti Bu? Kira-kira siapa yang diundang? Kegiatan apa saja dilakukan? Tentunya yang diundang itu para gubernur dan juga Sekda mungkin diwakili, kemudian para kepala-kepala OPD dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, kemudian dari lembaga lanjut usia LLI yang Bapak juga pengurus di sana, kemudian dari Ketua Kebugaran Lansia dan Pralansia Indonesia, kemudian juga dari Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial, dan masih banyak lagi Pak yang akan kita undang. Ada Regional Promotor Manager Kalbe Parma yang obat-obatan. Tentunya kita orang tua ini Pak ya sudah banyak membutuhkan obat-obatan. Kemudian Vice Presiden PT Pusri, Direktur Rumah Sakit Muhammad Husin, kemudian Rumah Sakit Caritas, Rumah Sakit Siti Khadijah, kemudian pimpinan Dompet Duafa, dan banyak lagi orang tua yang akan diundang pada saat acara tersebut. Baik. Kemudian kalau tidak salah, saya pun tadi ikut dalam rapat daripada persiapan teknis yang dilakukan pada tanggal 12 Juni itu nanti. Itu kan ada juga penyerahan bantuan untuk alat-alat untuk lansia, mungkin itu diserahkan oleh gubernur atau yang mewakili. Alat-alat apa kira-kira yang diserahkan itu? Pada saat kita memperingati Hari Lansia yang akan dilaksanakan 12 Juni 2025 ini nanti di Sentra Budi Perkasa, pemerintah akan memberikan bantuan kepada para lansia yang tidak mampu, itu kursi roda, kemudian juga ada alat bantu dengar, kemudian ada tongkat kaki 3, dan yang menjadi kebutuhan dasar sembako nanti, kebutuhan dasar para lansia, terutama lansia yang tidak mampu. Tapi kalau lansia seperti Bapak pensiunan itu masih berpenghasilan, itu tidak masuk kriteria untuk dapat dibantu. Baik, saudara penonton, nah itulah Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan selaku pembina daripada para lansia ini. Nah, kami akan ini terakhir Ibu Bonengnya, mungkin ada himbauan-himbauan ya dengan makna daripada pemerintah melakukan kegiatan Hari Lansia ini. Harapan-harapan kepada para lansia khususnya di daerah Sumatera Selatan ya kira-kira. Harapan saya untuk para lansia, jangan kita merasa bahwa kita sudah tua tidak bisa beraktivitas. Mari kita beraktivitas sesuai dengan usia kita. Kita masih bisa berolahraga, kita masih bisa bersosialisasi bersama teman-teman yang seusia. Kita masih banyak masjid-masjid, kalau yang muslim itu tempat pengajian, kalau yang non-muslim bisa ke gereja. Jadi mari kita beraktivitas. Jangan kita hanya duduk di rumah, berdiam diri di kamar.
kita keluar, bersosialisasi, beraktivitas apa yang kita lakukan sesuai dengan usia kita, tidak memaksakan diri. Barangkali itu himbauan saya untuk para lansia, sehingga kita masih bermanfaat untuk orang-orang minimal, untuk orang-orang di sekitar kita. Baik, saudara penonton, itulah wawancara singkat kami dengan Kepala Dinas Sosial Sumatera Selatan dalam rangkaian menyambut Hari Lanjut Usia Nasional. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.